Ala Rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ayah bunda sekalian ya, begitu besar ya, begitu banyak nikmat yang sudah kita nikmati, maka sudah seharusnya kita mensyukuri. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan juga kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktunya, Allah berkahi semua nikmat-nikmatnya ya. Sehingga apa yang ayah bunda luangkan di malam hari ini untuk belajar bersama, ini memiliki banyak kebaikan. Begitupun kita ucapkan terima kasih kepada segenap asatidzah kita dan pengurus ya, sivitas akademika di Sekolah Tahfidz Anak Negeri yang sudah menyelenggarakan kegiatan di malam hari ini. Ya, semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang banyak. Jazakumullahu khairan. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mempelajari bagaimana kita mendidik anak-anak di generasi di era digital. Ya, mohon izin kami untuk share materinya ya. Anak-anak kita di era digital, maka ini menjadi hal yang harusnya menjadi perhatian kita sebagai orang tua. Karena di zaman ini, di era digital ini, secara tidak langsung kita ada di zaman yang mana cara bertahan, cara beradaptasi itu ditentukan dengan seberapa mampu, seberapa mahir seseorang untuk menguasai teknologi dan informasi. Dan ini seperti halnya perkembangan yang ada, bahwa kalau kita tahu sekarang kita ada di society 5.0, yaitu society ini dimaknai sebagai kondisi sosial ya, budaya ya, social culture ya, yang mana ini nanti akan melihat bahwa di society itu ada tahapan-tahapannya, ada tahapan-tahapannya. Baik, mari kita luruskan niat kita untuk belajar di malam hari ini dengan niat yang ikhlas, mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Baik, coba ayah bunda, coba bisa dituliskan di kolom chat terlebih dahulu apa pentingnya anak-anak belajar teknologi informasi. Coba ayah bunda bisa tuliskan di kolom chat, silakan. Kita tunggu. Apa pentingnya atau urgensinya anak-anak kita belajar teknologi informasi? Ya, sudah ada beberapa jawabannya, ada 4 jawaban ya. Supaya nggak gaptek dari Ummu Zaidan Zubair, Masya Allah, betul Ibu. Kemudian mengikuti zaman, ya Masya Allah ya. Kemudian dari Pak Yusuf untuk upgrade ilmu, betul Bapak. Kemudian Ummu Syafiq memudahkan akses ilmunya, ya. Ummu Maher agar dapat menyeimbangkan perkembangan zaman. Ini kayaknya Ummu Maher, Masya Allah ya. Kayaknya tiap malam ya belajar ya Bu ya. Ya semoga tidak bosan Bu ya. Ya, semoga Allah berkahi ilmunya. Kemudian dari Pak Robi, biar bisa mewarnai TI dengan hal positif sesuai prinsip agama kita. Masya Allah ya.
Kemudian untuk mempersiapkan diri di era mendatang yang tentunya akan lebih canggih lagi dari sekarang, betul Ibu. Lalu berikutnya, agar tidak ketinggalan ilmu, betul, ini masih ilmu. Salah satu media untuk belajar, penting untuk menunjang, menimba ilmu, kemudahan dalam mengakses informasi, betul. Ibu Wahyuni mengikuti perkembangan zaman, Ibu Sekar, kebutuhan pada zaman sekarang tetap dalam pengawasan yang sekarang banyak ilmu positif juga di media sosial. Ya, jadi untuk ini ya kebutuhan zaman. Kemudian Ibu Tati mengembangkan keterampilan komunikasi, kreativitas, Masya Allah Ibu Dewi biar asik bisa bisa asik masuk ke anak-anak zaman now, betul ya. Baik. Ya, tentu saja eh, mendidik anak di era digital itu berarti mendidik anak sesuai dengan perkembangan zamannya, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, kita akan mulai dari yang namanya society. Ya, society ini adalah sebuah teori ya, teori perkembangan sosial ya, kemudian di dunia bisnis juga dipakai ya, di dunia perkembangan manusia juga dipakai ya. Nah, teori society ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang ada, dinamika sosial, dinamika budaya yang ada dari zaman ke zaman. Maka society sekarang itu adalah society bentuk kelima, sehingga disebut sebagai society 5.0. Nah, society itu dimulai dari 1.0 ya. Ya. Dimulai dari 1.0 di mana manusia waktu itu ya kehidupan bermasyarakatnya itu dengan berburu dan nomaden ya, berpindah-pindah. Nah, maka kelompok pada masa itu berkembang dengan cara mereka itu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu. Maka orang-orang yang pandai berburu inilah adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang disegani, orang-orang yang kemudian membawa kelompoknya itu untuk bertahan hidup, survive. Sehingga anak-anak yang lahir di masa itu ya dididik gimana caranya bisa survive, yaitu bisa berburu. Nah, itu society 1.0. Kemudian berkembang lagi seiring berjalannya waktu ya di society 2.0, 2.0, di mana ini ada perkembangan pertanian, revolusi agrikultur. Nah, manusia menganggap ilmu pengetahuan bertani atau bercocok tanam ini menjadi pembaharuan. Ya, khawatir ya untuk melakukan perburuan dan berpindah-pindah ya. Eh, jadi sekarang nggak perlu pindah-pindah, mereka bisa memkokohkan posisi mereka di tempat yang dianggap subur, baik, lalu mengembangkan pertanian di situ untuk memenuhi sumber makanan. Nah, maka pada era ini manusia mulai menetap dan membangun kelompoknya ya, maka ada tempat-tempat tertentu yang nanti jadi peradaban yang tertinggal di situ ya. Ya, jadi munculnya kerajaan dan sebagainya ini ketika berkembangnya revolusi agrikultur. Manusia yang dianggap keren, manusia yang dianggap bagus, manusia yang dianggap berpendidikan ya dia menguasai ilmu untuk bercocok tanam sehingga ini yang akan membantu masyarakat survive. Nah, maka sangat dihargai petani-petani ini ya. Maka nggak heran ya. Dulu kalau kita bilang orang kaya tajir gitu ya. Tajirun ya. Jadi kata itu ya. Ya artinya kan ini ya. Oh, kalau tajir itu pedagang ya. Ya, ya petani itu zaman dulu orang yang kaya ya. Orang yang kaya, orang yang apa namanya eh istilahnya ini ya menjadi apa namanya tokoh ya yang kemudian dianggap sebagai kondisi manusia yang sukses ya di masa itu, petani ya. Ya nanti kalau pedagang ya menjual hasil pertanian itu. Lalu berkembang ya di society 3.0 gitu ya. 3.0 ini adalah sekitar tahun 1760-an ya atau 1800-an kalau dibulatkan ya. Ini awal munculnya teknologi mesin uap pertama ya.
Sehingga manusia mulai mengenal yang namanya teknologi industri pertama. Nah, ini untuk mengembangkan kebutuhan pangan ya, sandang ya. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan itu maka ada pabrik-pabrik yang memproduksi, sehingga manusia yang dianggap keren ya, dianggap bagus ya, ingin menguasai teknologi ini. Ya, mereka mulai mengenal yang namanya engineers ya di bidang mesin ya, Masya Allah. Nah, itu menjadi tren ya, dan itu menjadi tonggak ini ya, tonggak enlightenment ya, atau Aufklärung ya, ya Renaissance gitu ya. Jadi kebangkitan kembali Eropa ya sekitar tahun itu. Ya setelah zaman The Dark Middle Age. Nah, kemudian berikutnya masuk Society 4.0 ya, 4.0. Maka di masa ini muncul ilmu pengetahuan dan teknologi yang di mana ditemukannya adanya internet ya, informasi yang lebih cepat ya, teknologi komputerisasi awal, kemudian sampai kepada penemuan internet. Nah, ini sekitar 1970-an ya, sampai terus berkembang di tahun 2000-an. Maka itu Society 4.0. Makanya nggak heran ya, dulu banyak SMK yang kemudian jurusannya jurusan teknologi informasi komputer ya, TIK kalau nggak salah ya. Nah, itu kan menjadi primadona ya di tahun-tahun 2000-an atau mungkin 90-an awal. Nah, itu orang-orang semangat belajar untuk bisa menguasai komputer. Makanya di zaman itu orang yang keren, ih keren lu, bisa lu ini ya belajar komputer gitu ya. Keren banget gitu ya. Nah, itu komputerisasi ya, mulai komputerisasi sampai kemudian di Society 5.0, yang mana di masa ini kita sudah menggunakan artificial intelligence ya, robot ya, kemudian digitalisasi semuanya ya. Maka ini Society 5.0, sehingga manusia itu lingkungan masyarakat sosialnya sangat dipengaruhi oleh artificial intelligence ya, kemudahan kemudahan digitalisasi semua hal gitu ya, mau makan ya, mau minum itu nggak perlu masak, nggak perlu apa ya, tinggal klik aja datang tuh makanan ya. Nah, jadi orang-orang yang keren di masa Society 5.0 itu, istilahnya keren ya tanda kutip ya, itu adalah orang yang bisa berdampingan dan menguasai teknologi ini. Itulah dia ya tujuannya survive ya sebenarnya. Tujuannya adalah survive kalau kita bicara society. Maka begitupun anak-anak kita di era digital. Ya, ketika mereka belajar tentang dunia digital, maka ini berarti kita mengajari anak-anak kita survive sebagaimana yang dulu diajarkan oleh kelompok masyarakat di era society 1.0 gitu ya, berburu gitu ya. Ya, anak-anak yang nggak bisa berburu kan dia jadi diremehkan ya. Dia jadi susah berkembang. Nah, maka begitupun dengan di era digital ini. Maka anak-anak yang punya keterampilan, kemampuan yang menggunakan mengoperasikan gadget, ada HP, laptopnya, tabnya, dan sebagainya, ya ini menjadi kompetensi anak-anak kita. Sehingga kalau ditanya, apakah penting dan perlu untuk anak-anak menggunakan dan belajar gadget, jawabannya sangat penting kalau anak kita tinggal di peradaban yang maju. Kecuali anak kita tinggalnya jauh dari internet, ya, listrik nggak ada, misalnya, ya itu nggak apa-apa, monggo silakan, nggak usah dikenalkan gadget, kompetensi tentang internet, tentang AI, tentang digitalisasi, nggak ada masalah, ya. Nah, tapi kalau anak kita tinggal di Jakarta, di Surabaya, ya, Banjarmasin, ya, Makassar, Gorontalo, ya, Ambon, ya, kemudian Jayapura, ya itu mereka tinggal di peradaban yang maju, ya, sehingga mereka harus belajar tentang bagaimana eh, apa namanya ilmu tentang teknologi informasi. Nah, itu ayah bunda ya. Kalau ditanya apakah penting, jawabannya sangat penting. Dan ini merupakan bagian dari pendidikan dan pengasuhan, sehingga skill dari pendidikan dan pengasuhan yang harusnya diberikan oleh orang tua, tidak hanya kemudian orang tua mengajari anak-anaknya tentang adab, akhlak, ilmu agama, ya ilmu umum, tapi juga mengajari anak-anaknya tentang pendidikan dan pengasuhan berkaitan dengan
penggunaan gadget. Ini skill yang harus dikuasai anak-anak kita. Nah, disadari atau tidak bahwa teknologi digital di masa ini sudah menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Ya tadi karena society, ya lingkungan masyarakat. Di era 5.0 itu ya semuanya, hampir semua aspek kehidupan kita pakai gadget. Bahkan malam hari ini kita pakai teknologi informasi, kita menggunakan gadget nih untuk belajar. Bagaimana mungkin anak-anak nggak diajari teknologi ini? Nah, sementara di sekolah-sekolah masih belum ada kurikulum yang kemudian benar-benar mengakomodasi skill ini. Ya mungkin hanya sebagian kecil sekolah yang anaknya ke sekolah bawa gadget nih. Itu kan tapi sekolah-sekolah yang kondisi tertentu, misalnya sekolah dengan karakteristik sosial ekonomi menengah ke atas misalnya, jarang sekali gitu. Nah, tapi sekolah sekolah umum kan nggak ada gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hari ini banyak sekali kita jumpai satu anak-anak kecanduan, ya nomofobia ya. Mereka nggak bisa pisah dengan gadgetnya, kecanduan dengan gadget. Yang kedua, adanya kerusakan-kerusakan sistem syaraf mereka gara-gara overtime, overstimulation. Kemudian yang ketiga, adanya jadi dampak pada regulasi emosi dan regulasi diri yang buruk gara-gara overstimulation. Ya, kemudian dampak berikutnya tentu dampaknya ke fisik ya. Ya, selain ke sistem apa syarafnya tadi, fisik itu bisa ke nanti masalah-masalah obesitas dan sebagainya. Nah, jadi di antara riset terbaru tentang apa dampak buruk dari generasi alfa atau hal buruk dari generasi alfa yang banyak menggunakan gadget, itu ada tiga. Yang pertama, kurang bergerak. Yang kedua, kurang interaksi. Dan yang ketiga, kurang minum air putih. Maka ya Bunda yang kurang minum bisa minum dulu sebelum kita lanjutkan. Minum dulu Bapak Ibu. Ya jangan sampai seperti generasi alfa yang kurang minum air putih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya punya anak-anak di rumah, Ananda tercinta, kurang minum air putih, coba diawasi. Ini di antara salah satu penyebab anak-anak jadi lebih buruk ya kualitas mentalnya. Kemudian kurang stimulasi, kurang interaksi ya, maaf kurang bergerak itu tiga hal yang membuat kondisi mental anak jadi buruk ya, tiga hal tadi. Sehingga harus diperbaiki pola geraknya, olahraganya, aktivitas rutin fisiknya. Jangan mengatakan pada diri kita, oh anak saya itu memang bukan karakteristik yang fisiknya aktif. Biarinlah dia yang penting belajar di sekolahnya masih mau. Nah ini adalah perkataan yang nggak tepat. Anak-anak itu nggak ada loh istilah anak-anak bukan anak fisik dan anak fisik itu nggak ada. Semua anak iya fisik. Tapi anak saya lemes Kak, nggak bisa dia. Apalagi ada asmanya gitu ya. Ini nggak kemudian menghambat kita untuk melatih fisik mereka. Jangan mentang-mentang ada asmanya, terus kita akhirnya ya udahlah kamu nggak usah latihan fisik. Nah, ini masalah. Jadi masalah, ya. Jadi bukan begitu prinsipnya. Kita harus konsul ke dokter. Bagaimana batasan-batasan kegiatan fisiknya dan harus dibiasakan. Banyak beberapa pasien kami yang dulunya asma, tapi kemudian orang tuanya tetap melatih fisiknya. Alhamdulillah mampu mereka. Dan tadi tubuhnya bisa mentoleransi asmanya ini. Ya, ya biiznillah ya. Tapi tentu konsultasi dulu ke dokternya. Nah, maka ayah bunda nggak ada alasan anaknya lemas, anaknya nggak ada. Justru kami suka heran kepada sebagian orang tua. Ada kegiatan misalnya beberapa kegiatan hiking untuk anak-anak. Ini baik di Jabodetabek, ya, di Jogja, itu ada alasan yang begini. Jangan nanti anak-anaknya kecapean, kejauhan. Justru karena nggak dilatih, gampang kecapean. Yang namanya fisik itu punya endurance. Ya, otot kita, motorik kita punya endurance, daya tahan. Tiap orang memang beda-beda. Dan ayah bunda perlu tahu perbedaan itu diantaranya disebabkan karena seberapa seringnya kita menstimulasinya. Jadi bukan karena anak kita terlahir dengan lemah, bahkan ada anak-anak yang terlahir dengan lumpuh sekalipun ya, itu ada yang kemudian sampai dia bisa kok ya, bisa hiking ya, bisa kemudian summit ya, naik gunung sampai puncaknya gitu ya, dia nggak ada masalah. Ya artinya tergantung kesadaran kita orang tua. Bagaimana kita mengajari, membiasakan anak-anak itu untuk melatih fisiknya. Karena fisik anak-anak itu bagian dari tumbuh kembang yang harusnya distimulasi. Ada yang namanya tumbuh kembang motorik dan sensoriknya. Bayangkan, ini hal yang penting tapi nggak mendapatkan perhatian stimulasi. Berarti
ada hal yang kurang tersimulasi dan pasti ada dampaknya kepada perkembangan mental anak kita. Jadi jangan beranggapan bahwa fisik nggak penting, penting sekali. Makanya sama pentingnya antara pendidikan kognitif akalnya, pendidikan motoriknya, dan pendidikan afeksi anak sama-sama pentingnya tiga pilar ini. Nggak bisa kamu orang tua, yang penting dia belajar di sekolah lah ini. Ya nggak gitu. Ini fisiknya dan juga emosinya penting. Sehingga tiga-tiganya harus disimulasi Bapak Ibu. Bukan kemudian hanya kognitifnya salah cara pandang seperti itu. Sekarang coba kalau anaknya misalnya di sekolah kurang kurang bisa mengikuti. Terus kita bilang, anaknya emang fisik dia nggak bisa di kognitif. Kadang kan kita nggak mau kayak gitu ya. Ya gimana pun caranya minimal dia harus belajar itu yang namanya kognitif di sekolah kan gitu. Tapi giliran fisik, kita bener-bener ya udah nggak apa-apa lah kalau nggak fisik. Nggak ada sama sekali belajarnya. Kan ini yang jadi masalah. Jadi fisik itu penting. Itu menjadi salah satu hasil riset terkini berkaitan dengan kekurangan anak-anak generasi digital ini ya. Mereka kurang sekali interaksi dan gerak, lalu kurang banyak minum air putih. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali lagi, anak-anak di era digital ini butuh ilmu berkaitan dengan pengelolaan teknologi digital. Dan ini bagus untuk komunikasi, informasi, tadi sudah disebutkan oleh ayah bunda ya, inspirasi, hiburan mereka, bisnis, dan pekerjaan. Makanya ada dua aspek penting yang harus diajarkan kepada anak-anak tentang digitalisasi. Yang pertama, penggunaan gadget aman, dan yang kedua penggunaan gadget profesional. Itu dua hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak minimal. Kalau penggunaan gadget aman, ini berkaitan nanti bagaimana dia menggunakan gadget sesuai waktunya, sesuai tujuannya, sesuai dengan apa namanya yang boleh dan nggak boleh mereka lihat. Jadi gimana sih memilih channel yang bagus, gimana channel yang nggak bagus tuh kriterianya apa. Kalau di sosial media itu fungsinya apa sih? Facebook, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ya. Ya YouTube juga ya termasuk ya sekarang ya. Itu fungsinya gimana? Terus apa sih yang boleh di-share ke sosial media? Apa yang nggak boleh? Ini kan banyak ya orang-orang sekarang terutama gen-gen Y ini, generasi yang lahir di tahun 1977 sampai dengan 1997, gen Y ya, dan sebagian generasi Z itu kalau di sosial media isinya komentar buruk ya. Udah gini, sekarang tuh banyak sekali ahli-ahli online ya, mulai dari dokter online yang dokter online gadungan, psikolog online gadungan, pengamat politik gadungan, pengamat sepak bola gadungan tuh banyak banget di sosial media kita. Nggak tahu apa-apa tentang kesehatan, ngomong kesehatan, nggak tahu apa-apa tentang psikologi mental, ngomong tentang mental, nggak tahu apa-apa tentang olahraga, ngomong tentang olahraga gitu ya. Siapa dia? Ini yang harus diajarkan ke anak-anak. Hati-hati, bijaklah kalau berkomentar, ya. Nah, itu jangan, kita harus berkomentar ngomong itu sesuai bidang ilmu kita, sesuai ilmu yang dikuasai kita gitu ya. Jangan sok tahu, jangan sombong, jangan merendahkan orang. Itu yang diajarkan ke anak-anak di sosial media. Nggak boleh flexing ya, ya suka pamer ya, nggak boleh. Bahkan ada istilah terbaru nih generasi sekarang itu, ada yang namanya istilah humble brag ya, humble bragging ya. Itu kan anak-anak sombong hasilnya humble bragging. Seolah-olah dia humble tapi omong kosong ya, bragging. Ya, maksudnya itu dia merendah untuk meninggi ya. Itu banyak banget tuh sekarang konten-konten kayak gitu Bapak Ibu ya. Ya, dia seolah konten iba, konten kasihan ya, atau mungkin cerita iba, cerita kasihan tapi ujung-ujungnya pengen pamer gitu. Itu banyak humble bragging itu. Ini istilah anak-anak sekarang. Nah, sehingga itu yang harus dikasih tahu karena anak do and don't-nya apa di sosial media. Yang boleh nggak boleh apa. Komentar harus sopan, ya, menghargai orang, ya. Nggak boleh mencela orang, ngejek orang, nggak boleh cerita masalah pribadi, masalah sama orang personal diceritain ke sosial media ngapain, masalah organisasi diceritain ke sosial media ngapain, ya. Ini kan bukti generasi Y, generasi Z itu nggak terdidik masalah penggunaan gadget.
Sehingga mereka nggak tahu bagaimana menggunakan gadget dengan aman. Ya, foto keluarga, semua keluarganya, video anaknya diupload semua ke sosial media. Ngapain? Ini kan bahaya kalau ada orang niat jahat. Belum lagi kalau dalam Islam ada penyakit ain. Ini kan bahaya buat keluarganya. Coba sekarang Bapak Ibu yang mau suka posting anak-anaknya ini, bukan, mohon maaf sekali kami harus katakan, ya coba yang suka posting dikit-dikit anaknya diposting, anaknya di video, masukin di sosial medianya, di reels, di story dan macamnya. Apa fungsinya? Oh, mau ngasih tahu keluarga Kak, ya uploadnya di grup keluarga aja. Atau di tag aja keluarga, kemudian di close buat orang lain. Ngapain? Apa fungsinya orang lain lihat anak kita? Apakah langsung mendoakan anak kita? Belum tentu. Kalau hasad mungkin. Buat apa? Ini coba dari kita generasi Y nih, generasi Z nih yang punya anak. Ngapain? Ya, kita habis masak di foto terus diupload ke sosial media, ngapain? Oke, kalau niatnya itu personal branding, humble break, yang sifatnya humble breaking ini sifatnya bisnis boleh ya. Oke, karena ada tujuan, kita bisa jelaskan tujuannya. Tapi kalau kita nggak ada tujuannya, ini banyak nih orang yang suka upload ke sosial media itu nggak tahu tujuannya apa. Dan nanti kalau ditelusuri ke hatinya, pengen pengakuan, pengen dilihat orang. Kasihan, kesepian dia. Sampai-sampai harus jadi pengakuan di sosial media. Maka ini harus dikasih tahu ke anak-anak kita, itu fungsi sosial media itu apa. Makanya Bapak Ibu, jujur saja, beberapa dulu ketika kami belajar tentang psikologi ya. Nah, ini ya mungkin bukan hanya orang psikologi, tapi bidang ilmu lain juga mungkin sama. Tapi kami sampai hari ini itu, ya rekan-rekan seleting kita yang memang belajar profesi dulu, sama-sama seleting profesi, itu sampai hari ini, ya bahkan di himpunan juga sama ya, itu nggak ada yang kemudian orang-orang psikologi itu over exposure keluarganya, over exposure apa kegiatannya. Soalnya kita belajar, kita diajari di situ ya, ini bukan hal yang baik. Ini justru salah satu tanda kesehatan mental kita bermasalah. Makanya dalam sebuah riset terbaru tahun 2023 bahwa orang-orang yang kemudian over exposure di sosial media, ya, itu diantara tanda-tanda orang yang mengalami depresi. Ini salah satunya itu ya, faktanya. Maka ini harus diajari ke anak-anak, jangan over exposure. Ya kita Gen Y, Gen Z mungkin ya tadi karena kita nggak terdidik, kita jadi semuanya pengen tunjukin ke sosial media. Tapi ketika ditanya apa tujuannya, bingung. Kalau personal branding boleh, personal branding produk boleh. Tapi kalau nggak ada kaitannya itu, ngapain? Apa? Paling ujung-ujungnya pengakuan nanti kalau digali. Coba tanya ke hati kecil kita. Kita kan kadang pengen perhatian dan pengakuan orang. Oke, kita running, lari, olahraga, fitness. Masukin semua ke sosial media. Kalau ditanya apa? Oh, pengen memotivasi orang. Bagus. Misalnya kalau ini, ya memang FOMO berkaitan olahraga bagus. Bisa memotivasi orang. Tapi kalau sampai ditanya kemudian yang ternyata itu adalah pengen pengakuan dan perhatian, hati-hati. Hati kita yang paling tahu ya. Jangan-jangan kita terjatuh pada humble bragging. Yang kemudian ini bisa jatuh kepada ujub dan sebagainya. Anak-anak harus diajari ini. Ini bersosial media yang aman. Aman secara syariat, aman secara sosial. Nggak semua keluarga kita, tentang keluarga kita perlu diekspos ke orang lain. Buat apa? Ini banyak Gen Y, Gen Z yang nggak punya edukasi tentang ini. Ngapain? Dan kadang nggak sadar ya, emak-emak itu ya, anaknya dimasukin ke sosial media, over exposure. Yang ada kadang ada orang yang nggak punya anak, dia iri. Atau anaknya punya keterbelakangan mental, ya, dia lihat itu. Orang yang posting makanan nikmat, mewah ya, misalnya roti seharga 400.000 ya, posting gitu ya. Ngapain? Banyak orang yang kelaparan di luar sana, mungkin tetangga kita, mungkin salah satunya yang lihat story kita. Gimana perasaannya? Kenapa kita nggak mawas diri untuk hal ini? Maka sebelum kita mendidik anak-anak kita tentang digital, gimana perilaku digital kita? Apakah sudah mencerminkan adab seorang muslim yang baik? Sudah mencerminkan ya bagaimana tuntunan syariat kita?
Sudahkah kita bisa menjaga hati dengan itu? Ya, maka ini harus dididik kepada anak-anak. Jangan sampai mereka jadi orang yang ceroboh di sosial media. Dan nggak sedikit orang-orang yang kemudian overexposure itu kena penipuan. Maka ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, tapi udah lama ya, 10 tahun yang lalu atau bahkan mungkin 7 tahun yang lalu, banyak penipuan, pemerkosaan ya, kemudian penculikan ya, dan bentuk penipuan yang lain gara-gara overexposure di Facebook. Waktu itu pernah ada ya risetnya, kita teman-teman apa namanya di psikologi waktu itu studi kasus yang itu. Nah, jadi memang harus diwaspadai overexposure. Nah, itu ada skill yang pertama, yaitu gimana gadget aman. Lalu skill yang kedua adalah gadget profesional. Nah, ini gimana ngajarin anak-anak punya skill, kemampuan profesional untuk menghasilkan uang, survive. Atau mungkin untuk ya tadi ya, personal branding, ya, digital marketing itu perlu perlu banget diajarin ke mereka. Ya, makanya teknologi profesional ini, gadget profesional ini ngajarin mereka coding misalnya, yang ngajarin mereka desain grafis misalnya, ngajarin mereka video editing misalnya, ataupun yang lainnya ya, digital marketing, itu mereka butuh. Karena mungkin besok jadi ustadz, ya mereka udah menguasai digital marketing. Ada yang profesinya sebagai ustadz, tapi mereka bisa misalnya desain grafis ya. Ya, Masya Allah. Ada misalnya senior kita ya di Jogja itu ada Ustadz Abu Nada ya. Pernah pernah lihat ya karya-karyanya, Masya Allah. Ya, beliau menguasai teknologi. Ya, tabarakallah ya, itu bagus sekali. Ya, beliau seorang yang alim tapi sekaligus menguasai kemampuan digital. Kan keren ya. Nah, ini yang dia harus apa harus dikembangkan oleh anak-anak kita. Dan banyak mungkin asatidzah yang begitu juga. Nah, ini kalau ustadz profesinya, dan kita harapkan juga profesi yang lain ya, menguasai tentang digital. Sehingga misalnya ada yang jadi pengusaha baju, ya dia bisa menguasai digital marketing, dia bisa memasarkan bajunya melalui teknologi yang ada. Ini kan Masya Allah. Nah, jadi memang dari kecil, dia familiar. Nggak ada masalah ya. Kalau kita kasih dia setiap hari nonton gadget, boleh. Nanti kita bahas itu. Maka tuntutan pengasuhan di era ini adalah ya kita tahu bahwa mereka beriringan ya berkembangnya itu dengan sekaligus pertumbuhan teknologi. Jadi anak-anak kita berkembang, teknologi berkembang gitu ya. Mereka beriringan. Nah, ini disebut sebagai society, perkembangan sosial. Ya, maka anak-anak itu akan semakin optimal tumbuh kembangnya, maka mereka dilibatkan ya atau diedukasi tentang apa yang sedang berkembang di sekitar mereka. Sehingga anak-anak kita nggak ketinggalan informasi terbaru dengan ilmu apa namanya ilmu-ilmu yang ada ya. Nah, termasuk ilmu pengasuhan nih, kita juga harus update gitu ya. Kehilangan kesempatan simulasi yang optimal nih kalau kita nggak mau memberikan gadget. Anak mencuri waktu belajar teknologi pada kelompok yang salah. Anak menjadi minder di antara teman-temannya. Jadi kalau kita nggak memberikan gadget pada anak-anak kita, nggak memberikan gadget aman atau profesional tadi, kayak kalau profesional susah deh, saya nggak bisa coding. Ya, untuk gadget profesional itu boleh diajari orang lain. Ya, kita kursuskan, kita ikutkan les-lesnya ya, boleh banget. Dan itu skill yang harus mereka kuasai di zaman ini gitu ya. Memang zamannya berkembang, mau gimana lagi? Nah, ketika anak-anak nggak diajari itu oleh orang tuanya, minimal penggunaan gadget aman. Maka yang terjadi satu, anak ketinggalan informasi terbaru, ya, atau orang tuanya ketinggalan informasi tentang pengasuhan, ya. Lalu yang kedua, kehilangan kesempatan simulasi optimal, ya. Padahal kita bisa mensimulasi anak kita lebih optimal menggunakan gadget. Contohnya, anak-anak bayi, bukan anak bayi, anak 2 tahun, 3 tahun, itu kita bisa tontonkan mereka National Geographic, ya. Nonton ini gajah, nah, ini singa, nah, ya, videonya singa, gambarnya singa. Tahu singa, ini menstimulasi mereka loh secara sensorik. Dan boleh, bagus malahan. Itulah kenapa anak-anak generasi sekarang cepat banget perkembangannya. Gara-gara stimulasinya banyak. Beda sama zaman Kak Yogi dulu. Di umur 3 tahun, Kak Yogi itu nggak bisa lihat singa. Cari gambarnya aja langka gitu ya. Harus ke kebun binatang dulu, ya, study tour TK, baru tuh ketemu singa. Itu kalau di Jawa, ya gimana yang tinggalnya di Kalimantan, gimana yang tinggalnya di Papua, ya, gimana study tournya, kemana? Nggak ada kebun binatang, jarang maksudnya. Di Papua nggak ada singa soalnya, nggak ada macan, susah, ya.
Nah, sehingga stimulasi bisa ini singa, yang ini kucing, yang ini enak itu pakai HP itu atau pakai tab yang lebih besar atau pakai layar LCD. Ya, itu lebih mudah. Ini stimulasi. Dan ini bisa mengembangkan stimulasi yang optimal pada anak kita. Kenapa? Karena tadi mereka terstimulasi secara sensorik visualnya melihat hal-hal yang lebih variatif dibandingkan orang zaman dulu. Tapi hati-hati jangan overstimulation. Overstimulation itu berkaitan dengan berlebihan untuk intensitasnya biasanya. Nah, untuk waktunya, contohnya anak-anak nonton gadgetnya itu yang harusnya sehari cuma 15 menit, dia 1 jam misalnya. Nah, ini overstimulation, nggak boleh. Gitu ya Bunda. Maka anak-anak kalau nggak diajari gadget, ketiga masalahnya adalah suka nyuri waktu untuk belajar teknologi pada kelompok yang salah, pada temennya. Seru ya kayaknya ya di sekolah itu kan pada ngomongin, tahu nggak kemarin saya mau main aku main Mobile Legends loh, aku pakai Alucard, temanku pakai Aldos gitu kan. Terus kita tuh apa Alucard, Aldos ya. Aduh apa ya itu ya gitu. Nggak tahu, penasaran tuh ya temennya ngumpul, seru ngobrolinnya. Akhirnya kita anak kita nanya, apa sih itu? Ini Mobile Legends, masa lo nggak tahu sih? Nggak tahu. Ah, cupu lu, cupu, digituin. Bayangkan. Sakit itu Bapak Ibu. Bagi kita orang dewasa gampang aja ngomongnya. Alah, kamu dibilang cupu, nggak apa-apa nah. Yang penting kamu pinter matematikanya, pinter hafalan Qurannya ya, pinter belajar bahasa Arabnya, nggak masalah dibilang cupu. Kita bisa bilang gitu, tapi anak yang rasainnya nggak bisa. Kita nggak usah jauh-jauh. Bagaimana diri kita waktu kecil dulu, Bapak Ibu. Kita kan nggak terima kalau dibilang cupu, dibilang ketinggalan informasi, ketinggalan zaman. Kan kita nggak mau. Malu banget kita dulu zaman dulu. Ya, contohnya misalnya Kak Yogi ya, ya itu hari Minggu nggak nonton Ultraman ya, gara-gara mungkin pemadaman listrik ya di atau kayak konsleting listrik lah, TV-nya rusak lah misalnya. Ya. Terus Seninnya masuk sekolah, teman-teman lagi ngobrolin Ultraman tuh. Ini Ultraman-nya seru banget, gini-gini kayak kan jadi, aduh, nggak lihat gimana ya nimbrung, bengang, hahong, hahong gitu aja kan. Ya, kita pengen tahu juga Ultraman-nya lawan monster apa nih, monster udang, monster cumi-cumi atau monster apa gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Apalagi kalau sampai temennya ngeje, wah ya TV-nya jadul sih gampang rusak makanya nggak nonton. Itu tuh sakit bagi anak-anak Bu Pak. Anak-anak itu makhluk yang serius, makhluk yang mudah stres. Jadi jangan kemudian cara berpikirnya, cara merasakannya seperti orang dewasa. Jangan dong. Kita coba pakai frame kita di masa lalu, switch diri kita ketika kecil. Gimana jadi dia? Kita enak ngomong ala cuman dibilang cupu gitu doang. Dia ngerasainnya gimana? Ini kayak gini nggak nakut-nakutin. Kayak gini riset masalahnya, masalah ini ke anak-anak. Mereka tuh sangat nggak suka kalau berbeda dengan lingkungannya. Kasihan. Padahal tugas perkembangan anak 6 sampai 12 tahun, apalagi yang 12 sampai dengan 18 tahunnya itu lebih meningkat, mereka tuh ingin sama dengan lingkungan. Ingin diterima oleh lingkungan. Penerimaan kelompok, penerimaan lingkungan itu menjadi capaian bagi mereka. Tapi bayangkan anak-anak kita nggak masuk kategori penerimaan itu. Masalah gadget. Terus orang tuanya bilang gadget itu buruk. Lah, kalau buruk kenapa Ustadz pakai? Kenapa Bapak Ibu pakai? Kenapa teman-teman pakai? Misalnya kalau kita ngomong, K-pop itu buruk ya wajar. Ustadz nggak nonton K-pop, orang tua nggak nonton K-pop. Nah kan kalau gadget nggak bisa dong dibilang buruk. Bisa, nggak fair. Ini gadget semua orang pakai. Dan itu bermanfaat. Kadang bapaknya pulang kerja juga main gadget terus sampai malam. Kan gitu ya. Ini masalah penting gadget ini. Nggak bisa kita bilang ini bahaya. Iya, ada dampak negatifnya, tapi gadget itu nggak bahaya. Karena itu bagian dari society yang berkembang. Nah, yang kemudian yang berikut dampaknya anak-anak minder di antara teman-temannya. Kami tadi pagi mengisi kajian anak-anak balik, prabalik. Ada anak-anak yang dia itu sama orang tuanya diberikan waktu main HP sehari. Ada yang anak-anak diberikan main HP-nya itu sepekan 2 kali, Sabtu Ahad. Dan tahu, anak-anak yang main HP cuman Sabtu Ahad, mereka nampak lesu, mereka nampak sedih.
Iya, kenapa ya? Karena melihat teman-temannya bisa tiap hari pakai gadget. Kak Yogi, itu kan sama kayak zaman dulu, boleh main PS kalau dia di Sabtu Minggu. PS itu bukan kebutuhan hidup, Bapak Ibu. Dia nggak termasuk, ya, nggak termasuk dari yang namanya society PS itu. Tapi yang namanya gadget itu masuk. Ibarat orang di society 1.0 itu dia berburu, dia bisa menggunakan tombak, bisa menggunakan busur panah gitu loh. Itu gadget. Gadget dalam arti ya ini ada teknologi internet ya, teknologi sosial medianya itu. Itu bagian tumbuh kembang soalnya di society. Jadi nggak bisa disamakan dengan PS. Ya beda. Itu termasuk kebutuhan, ya bisa dibilang kebutuhan primer orang sekarang. Ya katanya kebutuhan primer tuh ada apa namanya kebutuhan primer, sekunder, dan charger ya. Sekarang kan gitu ya. Jokes bapak-bapak. Nah maka kita lewatkan pembahasan generasi. Baik. Sehingga ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakteristik anak-anak kita, ini gen alfa ya, itu memang punya 11 karakteristik yang bagus ini. Ya, ada yang jeleknya sih. Yang pertama, memiliki adaptasi kecerdasan yang baik juga. Dua, sulit mengendalikan impuls dorongan mereka. Tiga, kemandirian terbatas. Empat, kemampuan interpersonal terbatas. Lima, stimulasi motoriknya rendah. Enam, kontrol emosinya rendah. Tujuh, mudah mengalami tekanan. Delapan, cenderung takut mencoba hal baru, zona nyaman. Ya, 9 individualis. 10 empati dan simpati cenderung rendah, 11 manipulatif. Dan tahu dampak-dampak buruk nomor 2 sampai 11 itu bisa terjadi pada anak yang overstimulation atau yang nggak terstimulasi sama sekali dengan gadget. Ya artinya kalau anak-anak memang nggak boleh main gadget full gitu ya, ya apa kompensasi mereka? Apakah orang tua menyediakan kegiatan motorik yang full, anak-anak dibebaskan main seperti anak zaman dulu, full pulang sekolah sampai sore, ya, atau kegiatan lain, les-les dan sebagainya. Kalau ada, oke, ya, bagus. Tapi kalau nggak ada, hmm, malah jadi bumerang buat orang tuanya. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik generasi alfa itu adalah mengatur regulasi gadgetnya. Jadi bukan mereka sama sekali nggak boleh. Khawatir kalau sama sekali nggak boleh, mereka salah belajar ke teman-temannya. Malah justru diajarin hal-hal yang nggak baik. Misalnya game-game yang buruk ya, tontonan YouTube yang buruk. Tapi kalau anak-anak udah terbiasa ya nonton YouTube sama bapaknya misalnya, maka ke sekolah temennya cerita tentang YouTube, tentang video. Terus anak-anaknya ingat, saya mah udah biasa nonton sama bapak. Anak-anak ngomongin masalah game, saya mah udah biasa main game sama orang tua, main Roblox, diamatin sama orang tua, ditungguin sama orang tua, dibecandain sama orang tua, udah biasa. Seru main game sama orang tua. Itu akan membuat mereka terjaga. Tapi kalau kita orang tua nggak ngajarin itu, malah bahaya. Makanya, kami sangat menyarankan pada ayah bunda yang hadir pada malam hari ini, kasih gadget ke anak-anak itu tiap hari nggak masalah. Asalkan dia punya regulasi. Ya, misalnya kepemilikan. Kepemilikannya itu bukan milik dia, itu milik ayah ibunya. Meskipun bapak ibu sengaja beli baru, tapi bukan kasih atas nama dia. Ingat, ini penting banget. Kepemilikan boleh dikasih ketika di atas 15 tahun, nggak apa-apa. Tapi sebelum itu jangan deh, karena dia belum bisa bertanggung jawab penuh dengan kepemilikannya itu. Kemudian yang berikutnya, apa namanya, waktu. Ya, waktunya berapa lama nih kita boleh kasih. Nah, misalnya anak-anak itu di usia 2 sampai 6 tahun maksimum 1 jam. Bapak Ibu nggak harus ngikutin 1 jam ya, boleh maksimumnya 15 menit atau 30 menit sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi maksimum 1 jam tuh maksimal banget, tapi regulasinya Bapak Ibu yang mau ngasih terserah. Bukan sarannya 1 jam, bukan, maksimum time-nya 1 jam. Boleh mau 5 menit sehari, mau 20 menit sehari untuk anak 2 sampai 6 tahun boleh. Itu tidak overtime, justru dia akan menjadi stimulasi buat mereka. Stimulasi yang baik. Yang kedua, ya, 6 sampai 12 tahun mereka itu boleh konsumsi gadget maksimumnya 3 jam. Ini bukan anjuran 3 jam, tapi maksimum time.
dibutuhkan sesuai kebutuhan. Mau dikasih sehari 30 menit sebagai reward mereka boleh, mau 60 menit boleh, enggak masalah. Maksimumnya 60 menit misalnya boleh. Ini dikasih waktu 3 jam, ini maksudnya mentoknya, maksimalnya. Dan ini menurut penelitian American Pediatric Association tahun 2021 kalau nggak salah ya, terbit jurnalnya. Jadi silakan boleh. Nah, tapi beliau maksudnya para peneliti menganjurkan untuk boleh maksimum 3 jam atau mungkin mau dikasih 1 jam. Pokoknya intinya untuk anak 6 sampai 12 tahun ada minimal 4 syarat. Syarat yang pertama, tugas spiritualnya terpenuhi, sholatnya, ibadahnya terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan mereka untuk sosial ya, bersosial, ngobrol, berinteraksi, bantuin di rumah ya. Yang ketiga, akademis ya, tugas-tugas akademisnya, murojaah tentang akademisnya di sekolah udah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tugas motoriknya. Jadi olahraga dulu, gerak dulu, karena tadi emang mereka kekurangannya kurang gerak. Nah itu dia ya, jadi regulasinya aja ya Bunda yang diatur. Dan konten. Jadi yang kedua adalah kontennya. Apa yang ketiga konten. Yang konten yang bagus mana, yang nggak bagus mana. Ini termasuk ngajarin do and don'ts-nya. Dan kayak gitu sih, nambahin satu lagi. Coba ayah bunda kasih tujuan ke anak. Jadi tetapkan tujuan. Hari ini kamu megang gadget itu untuk hiburan ya nak. Ya udah hiburan. Yang boleh mana aja, waktunya berapa lama gitu kan. Jadi 3 hal ini. Oh hari ini kita mau edukasi, mau belajar. Mau belajar santai, edukasi santai. Tentang tata surya. Ya udah, kamu boleh nonton di channel ini. Ya, yang nggak boleh channel yang lain selain ini. Lalu waktunya sekian menit. Oke, kasih. Itu bagus banget membiasakan ini. Nah, ini termasuk pendidikan gadget aman. Nah, gitu ayah bunda ya, termasuk pendidikan gadget aman. Nah, itu untuk regulasinya boleh seperti itu. Lalu kedua, melakukan bimbingan dan arahan. Membutuhkan kurikulum pendukung penggunaan gadget untuk aktivitas mereka. Tadi sudah ya kita bahas ya. Lalu menyediakan ruang bagi mereka untuk saling terkoneksi ya. Jadi sesekali Bapak Ibu untuk kegiatan gadgetnya itu boleh loh mereka terkoneksi dengan teman-temannya, games bareng teman-temannya, grup ya ngobrol bareng teman-temannya, WhatsApp bareng teman-temannya ya itu boleh banget. Karena ngajarin mereka gimana komunikasi online. Nah, kalau nggak diajarin gimana mereka bisa ya? Nah, maka ya Bunda ini diajarkan ke anak-anak kita ya. Untuk aplikasi chatting ada yang bertanya, boleh di usia berapa? Di usia 7 tahun boleh? Gini ayah bunda, yang kurang tepat itu adalah ayah bunda itu nggak pernah ngajarin aplikasi chatting, tapi tiba-tiba anak tahu dan asyik di sana, seneng ya. Akhirnya apa? Ya mereka jadi suka curi-curi, mereka jadi suka nipu ya untuk bisa main aplikasi itu. Nah, orang tua jadinya marah, kan seringnya gitu ya. Tapi kalau dibiasakan, nah ini tuh bisa loh kita chattingan sama teman kita nih melalui Instagram. Ada nih ya, PM nih Instagram, personal message-nya bisa nih gitu ya. Ayo kita chattingan di sini bisa ya. Nah, itu boleh banget. Nah, yang do and don't-nya diajarin. Lalu kalau chattingan bagusnya berapa lama? Misalnya 10 sampai 15 menit, tapi itu udahan ya istirahat. Nah, itu dibiasakan akan jadi bagus banget. Ya lalu kita ajari mereka, temenin mereka sehingga mereka terbuka sama kita. Nah, yang jadi masalah udah nggak pernah Oh, ngajarin, iya. udah nggak pernah membersamai, ya. Nah, ini yang jadi masalah seperti itu. Tiba-tiba ngelarang, tiba-tiba marah-marah, ya. Ya, sok-sok ngatur kan gitu akhirnya bagi remaja kan kayak gitu tuh. Nah, harusnya dididik karena kan anak itu akan lebih mudah mengikuti pola karena dibiasakan orang tuanya. Sehingga gini, ada pola dalam psikologi, di dunia psikologi ini Bapak Ibu, di mana ini menjadi hal yang kemudian membentuk karakter seseorang. Yang pertama, ya seseorang itu akan punya pengetahuan. Dikasih tahu, diedukasi, dikasih nasihat gitu ya, itu pengetahuan, knowledge. Kemudian knowledge itu berusaha untuk di apa praktekkan ya, praktis gitu ya. Nah, dia mencoba. Lalu itu kemudian yang ketiga dia menjadi kebiasaan, jadi habit.
Nah, kebiasaan ini kemudian akan membentuk perilaku. Nah, kalau sudah sampai membentuk perilaku, itu akan jadi apa namanya belief dia. Kalau sudah jadi kebiasaan, merubah dirinya, itu akan jadi belief, jadi keyakinan. Nah, maka ayah bunda, ketika anak-anak itu dibiasakan menggunakan gadget yang aman, itu akan mereka punya knowledge, kemudian mereka praktis ya, walaupun agak susah nih sesuai dengan aturan. Yang ketiga akan membentuk perilaku mereka dan nanti akan membentuk belief mereka, keyakinan mereka. Dan belief ya itu akan membentuk yang namanya automatic thought gitu ya, pikiran otomatis dan ini nanti akan membentuk kepribadian atau karakter anak. Nah, itu tahapannya. Jadi jangan khawatir kalau ayah bunda yang ngajarin, dibiasakan, itu akan membentuk pola penggunaan gadget dengan sehat. Yang jadi masalah kita nggak pernah membiasakan dan membentuknya. Sehingga apa? Jadinya nggak bagus ya penggunaan gadgetnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Qadarullah karena sudah diingatkan waktunya habis. Jadi nanti kita lanjut untuk sesi tanya jawab sambil memperdalam materi. Semoga Allah berikan pertolongan dan kemudahan kepada kita sebagai orang tua untuk punya kurikulum masalah gadget di rumah. Jadi kami justru lebih menyarankan tiap hari pakai gadget ya daripada dikasihnya di Sabtu Ahad. Kenapa Kak Yogi? Nih gini ayah bunda. Kalau yang dikasih Sabtu Ahad, kadang orang tua bilang gini, kamu boleh 3 jam, kamu boleh 4 jam, kamu boleh seharian. Justru jatuhnya malah overtime dan overstimulation. Karena yang pas itu penggunaan gadget itu nggak overtime. Dan justru kalau tiap hari anak-anak jadi memenuhi kebutuhan hariannya. Apalagi dibimbing, dibersamai. Justru ini edukasi yang bagus. Kelekatan dia sama orang tua, kebiasaan dia menggunakan gadgetnya jadi aman. Nah, beda kalau dia Sabtu Ahad orang tua yang ngelepas, dah kasih terserah bebas. Nggak punya kelekatan sama orang tua, momen berkualitas sama orang tua, dan justru dia di sini akan bingung mau ngapain nih, ya? Atau mungkin udah ngumpulin di otaknya nih dari Senin sampai Jumat nih aku nih kalau Sabtu Ahad ini mau gini, mau gini, begini, ini nggak bagus malahan. Karena akhirnya apa? Dia nggak bisa mengatur prioritas penggunaan gadgetnya. Yang ada kan entertain, entertain, entertain aja itu kalau Sabtu Ahad. Kapan dia belajarnya? Kapan dia kemudian edukasi dirinya? Tapi kalau dibikin kurikulum harian, Masya Allah, jadi lengkap mereka. Nah ini kan karena kita pengennya cepat, pengennya instan. Ya udahlah, nanti di akhir pekan aja lah semuanya dikasih bebas dia mau main gadget. Ini justru masalah. Satu, overtime-nya masalah. Dua, dia nggak bisa bangun tujuannya main gadget itu apa. Yang ketiga, kadang nggak mendapatkan do and don't dari orang tuanya, nggak dibimbing. Dan yang kelima, dia nggak explore banyak hal dari gadgetnya karena sudah, wah ini kayaknya seru nih main game. Ya udah seharian tuh main game, gitu mereka. Jadi yang bagus itu terkurikulum tiap hari, bukan yang Sabtu Ahad saja. Kak Yogi, saya punya prinsip Sabtu Ahad aja, tapi saya bikin kurikulum ya silakan, boleh. Yang penting dikasih. Tapi kalau mau ditanya mana yang lebih efektif, opsional optimal setiap hari. Karena kebutuhan gadget orang dewasa juga tiap hari. Ya, cuman anak-anak nanti tinggal intensitasnya, beda sama orang dewasa. Nah, maka anak-anak pun bagusnya begitu. Jangan sampai overtime malah ya. Maksimum overtime itu 75 menit sekali duduk. Kalau sampai 75 menit dia nggak berhenti, ini overtime. Dan ini dampaknya ke masalah sensitivitas, empatinya, dan juga nanti bermasalah pada regulasi diri dan emosi anak. Termasuk orang dewasa juga yang membiasakan overtime 75 menit sekali duduk, nggak istirahat, nggak rehat, nggak memberikan kesempatan buat otaknya untuk istirahat, dan itu diulang-ulang, maka ini berdampak pada satu masalah syarafnya, kesehatan fisiknya, dan mentalnya. Wallahu ta'ala a'lam, demikian ayah bunda. Kita sambung dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Kita kembalikan kepada Ustadz untuk memandu kita. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yogi, jazakumullah khairan atas penyampaian materinya Kak Yogi, Masya Allah bagus sekali. Dan Alhamdulillah bisa menambah wawasan kita nih Kak Yogi tentang bagaimana memberikan hak anak-anak kita untuk berinteraksi dengan gadget. Kak Yogi, nanti kita akan berikan kesempatan beberapa penanya langsung. Nanti kita akan berikan kesempatan dulu 2 atau 3 penanya dari sekolah kami Kak Yogi. Sebelum itu izinkan Anda dulu Kak Yogi, di sekolah kita ini
ada Yes. kebijakan larangan membawa handphone Kak Yogi. Karena Mm-mm. khawatir kita udah pernah kita terapkan anak-anak bawa handphone dan itu qadarullah mereka ada yang bermain game di sekolah tuh Kak Yogi gitu ya kecolongan Mm-mm. gitu kita kan dan bermainnya ya tadi overtime yang Kak Yogi sebutkan tadi. Nah akhirnya kita buat aturan mereka tidak boleh main game tapi terus kita edukasi Kak Yogi bahwa maksimal mereka bermain game tuh 3 jam lah jangan sampai lebih di rumah gitu kan. Karena Mm-mm. kalau Tiga udah jam, Ustaz. iya, 3 jam itu udah Iya, iya. maksimal banget gitu. Tapi kenyataannya itu kayak Yogi, ada beberapa anak, ya bisa sebutkan satu dua anak sih kayak Yogi, yang masih di rumah itu main gamenya sampai 5 jam kayak Yogi ternyata. Bener, Ustaz, bener. Nah, kemudian akhirnya inilah yang bisa mengganggu konsentrasi mereka belajar di rumah tuh kayak Yogi. Betul. Controlling dari sekolah udah kita berikan juga kayak Yogi, hampir setiap hari ini kita ada controlling bagaimana mereka berinteraksi dengan gadgetnya di rumah. Karena kita tidak pungkiri bahwa mereka juga pasti bakal interaksi dengan mereka masing-masing. Nah, pertanyaannya ke Yogi, kira-kira Mm-mm. ada lagi nggak sih ke Yogi strategi-strategi nih untuk mengelola apa namanya hal-hal yang kayak gini nih, kayak Yogi yang masih main gamenya di atas 5 jam atau bahkan ada yang begadang juga kayak Yogi sampai susah dibilangin sama orang tuanya kayak Yogi. Bener, bener, Ustaz. Kira-kira kita tunggu masukan dari kayak Yogi. Jazakallahu khairan kayak Yogi. Wa jazakallah khairan ya Ustaz. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Wah, ini langsung dikasih pertanyaan yang pansnya luar biasa nih ya. Uppercut ini ya. Ini harus pakai aura subuh nih, jangan pakai aura maghrib ya. Anak-anak main aura-aura nih ya. Baik. Para ayah bunda, ustadz dan ustadzah yang semoga Allah mudahkan, Allah muliakan ya. Yang pertama untuk masalah gadget tadi ya. eh, Memang masalah pembentukan habitnya itu. Dan ini dibentuk dari rumah Ustaz. Sehingga sekolah udah bagus ya punya inisiatif anak-anak bawa gadget ke sekolah gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan sekarang ini lagi ada pro kontra Ustaz ya. Entah dikaji sungguh-sungguh atau belum. Di Mahat itu nanti ada waktu mereka megang gadget. Dan kami rasa itu hal yang bagus ya, angin segar yang bagus. Jujur aja bagus. Kalau sampai ada orang tua yang bilang gini, alah malah di Mahat itu butuh belajar agama, bukan belajar gadget gitu. Nah ini menunjukkan cara berpikir konvensional. Karena kalau kita lihat gadget itu bukan semata-mata dipandang sebagai alat entertain saja. Bukan semata-mata alat untuk mereka terhibur ya, untuk alat untuk mereka menghabiskan waktu tidak. Tapi Masya Allah, lebih dari itu gadget ini memberikan dampak yang besar hari ini. Bapak Ibu, banyak orang yang hari ini nggak perlu kerjanya macul di sawah, nggak perlu repot-repot dia jualan di pasar ya, nggak perlu dia kemudian apa namanya ngider marketing ke sana kemari door to door ya, nawarin susu, nawarin apa nggak perlu. Sekarang bahkan banyak orang yang duduk, ya, kemudian produknya udah tersebar kemana-mana. Ya, keuntungannya ya tentu lebih besar, berkali-kali lipat. Banyak orang yang kemudian kerjaannya dia hanya kemudian dengan angka-angka, gitu, ternyata jadi IT defender. Ya. Banyak orang yang nggak kita lihat mereka kerja susah payah, tapi ya bukan berarti gadget nggak susah payah ya. Orang yang di dunia IT itu capek juga, kesal juga gitu ya, menguras energi juga, otak juga, ya sama lah bisa dibilang. Cuman kita lihat mereka nggak kelihatan kerja kasar, tapi duitnya banyak gitu. Ini banyak banget kayak gitu. Jadi sudah berapa banyak keluarga, orang ya, masyarakat yang kemudian bisa memanfaatkan ini untuk survive tadi. Nah ini Masya Allah, banyak asatidzah kita juga sebagian ya, yang dia berdakwah, tapi di sisi yang lain beliau berdagang melalui media online ya, media online-nya Masya Allah. Jadi banyak yang begitu juga. Ada ustadz yang menulis buku, dia pasarkan melalui online, ini banyak juga yang begitu. Ini Masya Allah, ini kita harus sambut dengan baik. Sehingga di pondok pun kayaknya perlu kurikulum ini ya, jadi kurikulum wirausaha, kurikulum tadi penggunaan gadget profesional, biar kalau lulus dari pondok itu dia bisa fight gitu ya. Karena nggak semua yang mondok itu kan kemudian dia jadi ustadz gitu. Ya, dia bisa fight. Kalaupun jadi ustadz, nggak ada salahnya kan jadi ustadz yang menguasai teknologi informasi. Jauh lebih mudah, nggak tergantung sama tim media.
nggak mudah dibodoh-bodohin, dikelabui tim medianya. Banyak ustadz yang hari ini itu sebenarnya gara-gara tim medianya image-nya jelek. Banyak, karena nggak ngerti tentang media ustadznya. Ustadz turun dari Alphard, ya Ustadz makan mewah, ya sama timnya lah, difoto, di video, dikirimin, diposting ke sosial media, kan Ustadznya nggak mau kadang. Ya, tapi ya tadi tim medianya akhirnya apa? Wah, Ustadz ini flexing gitu-gitu. Ya, bukan Ustadznya. Ini kan banyak yang kayak gini. Maka penting sekali ini kemampuan ini apa namanya bersosial media dengan apa bergadget dengan aman dan gadget profesional. Ustadz juga perlu punya kemampuan itu. Nggak cuma duduk apa ceramah aja ya. Perlu juga biar tahu gimana perkembangan dan adab sosial media. Ada Ustadz itu di sosial medianya comel sekali ada. Ya. Nggak perlu semua hal dikomentari. Karena ada yang begitu. Ini bukti ya kalau kaget dengan sosial media. Bukan begitu cara menggunakan sosial media. Justru akan mempermalukan Ustadz itu sendiri. Masa Ustadz begitu gitu kan nantinya. Banyak yang begitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mengajari anak-anak untuk menggunakan gadget, membiasakan. Dan tadi Ustadz tadi sudah menjelaskan bagus sekali Ustadz ya. Di sekolah itu ada kurikulum tapi ya qadarullah belum maksimal. Tidak apa-apa Ustadz, ini langkah yang bagus. Tinggal kita bagaimana mematangkan kurikulumnya lagi. Ya, misalnya kita ajari waktu batasan ke mereka, sadarkan kalau overtime itu apa dampaknya ke mereka dan batas waktu idealnya berapa lama, setiap berapa jam atau berapa menit mereka istirahat untuk refresh otaknya. Itu yang diajarin, biar mereka itu bisa menggunakan gadget dengan aman. Itu dulu minimal. Baru ke do and don't-nya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana channel yang bagus, mana yang enggak ya, mana yang boleh dilihat, mana yang nggak boleh dilihat. Ini perlu diedukasi anak-anak kita. Ini penting banget. Ya, baru nanti kemudian praktek bawa gadgetnya. Nah, lalu dikasih goals. Apa goals mereka dengan bawa gadget itu? Nah, tentu nggak akan selalu mulus karena setiap anak punya budaya yang berbeda-beda menggunakan gadget. Maka penting orang tuanya yang lebih dahulu untuk disonding bagaimana mendidik anaknya dengan gadget. Ini yang harus dilakukan sekolah. Jadi kalau orang tua sudah melakukan sounding ya, mengajarin berapa lama waktunya, do and don'ts-nya, tujuan menggunakan gadget itu gimana ya, ya bagaimana bersosial media, maka sekolah enak banget tinggal ngajarin yang berikutnya, memperkuat. Ya, Masya Allah. Nah itu yang pertama, sinergi sekolah nih sama orang tua, kompak gitu ya. Kemudian yang berikutnya gimana mengatasi anak yang masih overtime? Jawabannya adalah orang tua harus tegas. Kalau orang tuanya belajar malam hari ini, Bapak Ibu, ini dampaknya nih, dampak buruk gawai berlebihan nih. Kami sudah tayangkan di layar Bapak Ibu, bisa dilihat. Banyak anak-anak yang kemudian jadi kurang empati, kurang fokus, kurang peka, keterampilan sosialnya lemah, ya, problem solvingnya rendah, disorientasi, kecanduan game, ya, kekerasan, agresif ya anak-anak itu, dan pornografi, kecanduan pornografi itu adalah dampak yang didapatkan anak-anak dari overtime. Gara-gara kita nggak didik. Maka jadi orang tua harus peduli ini sama maksimum time-nya berapa. Main game 3 jam tuh kelamaan banget. Jujur saja, kalau untuk harian. Oke, di waktu Sabtu dia boleh overtime. Maksudnya kan maksimum 3 jam ya. Kalau di hari Senin sampai Jumat tuh dia maksimum 1 jam. Di Sabtu Ahad dia 2 jam misalnya. Kayak gitu maksudnya, bukan overtime melewati batas yang ditentukan oleh American Pediatric Association ini ya. Nah, jadi boleh untuk kompromi di 3 jam ini. Nah itu maksudnya Ustadz ya. Jadi batasannya itu, dikasih batasan yang jelas. Terus gimana nih anak pasti ngamuk, rewel. Itu kalau anak sampai ngamuk, rewel, diambil gadgetnya, berarti minimal dia sudah mengalami nomofobia. Atau anak-anak sudah terkena sistem regulasi dirinya atau bahkan sudah kecanduan. Nah, kalau udah kecanduan, mohon maaf gitu ya, repot orang tuanya nanti. Namanya kecanduan itu berarti anak-anak mengalami yang namanya pembanjiran dopamin di otaknya. Ini salah satu hormon kebahagiaan yang kalau berlebihan itu menyebabkan sensasi yang nikmatnya luar biasa. Makanya orang yang kecanduan gadget ataupun pornografi itu adalah otak yang kebanjiran dopamin. Mau pornografi, game,
mau nafza ya, semuanya sama. Kalau kecanduan sama, yang ngerokok juga sama, itu kecanduan juga. Kalau ngerokok itu dopaminnya muncul, makanya sering bilang kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir, kalau nggak ngerokok nggak terbuka. Ya iya, karena kebanjiran dopamin tadi, jadi happy. Tapi itu nggak sehat. Gitu, itu alasannya kenapa kalau saya nggak kelompok suntuk apa nggak, kalau nggak ngerokok suntuk nih, kalau habis ngerokok langsung happy. Iya, karena banjir dopamin di otaknya. Sama orang kalau habis nonton pornografi seger tuh, makanya banyak pecandu itu kalau belum nonton suntuk, habis nonton pornografi seger. Iya, kebanjiran dopamin. Ya, lama-lama PVC-nya yang rusak, prefrontal cortex-nya yang rusak tuh lama-lama kalau dibiarin jangka panjang pornografi. Ya, begitupun dengan game, sama, game juga menyerang PVC, bagian otak tuh ya, di sistem eksekutif ya, di lobus frontal. Ini dampaknya. Jadi ayah bunda jangan jangan mau kemudian ngalah sama anak. 5 jam tegas saja, keras pun nggak apa-apa untuk masalah ini karena berkaitan keselamatan anak. Ini masa anaknya mau celaka, orang tuanya santai aja, nggak tega sama anak, kan aneh gitu. Emang nggak ada jalan lain selain keras. Kalau emang sudah susah dibilangin, ambil tarik semua fasilitasnya. Marah nggak ada masalah. Mau gimana lagi? Ya, kemudian kita atur lagi regulasinya. Jadi orang tua boleh menunjukkan power di hadapan anaknya, terutama yang anaknya di bawah 12 tahun. Jadi nggak ada masalah. Ini jalan terakhir, Ustaz. Keras saja. Ya, nggak ada lembut-lembut kalau untuk orang yang namanya kecanduan. Ya, kalau boleh tuh ya teman-teman BNN dulu ketika kami dulu sampai apa sempat di sana itu, kalau boleh itu ya sama para pecandu itu kasar mereka sebenarnya. Karena capek gitu yang ngadepin pecandu itu. Bagaimana? Orang pecandu tuh nggak ngerasa dirinya bermasalah. Lah iya, karena otaknya dibanjirin dopamin. Merasanya bahagia, tapi nggak ngerasa tubuhnya rusak ya. Orang-orang di sekitarnya rugi ya. Ya dia nggak produktif. Kalau kecanduan pornografi jadi nggak produktif itu. Ya. Nggak ngerasa itu dia. Sama kecanduan judul juga sama. Nanya udah kecanduan gitu, makanya disuruh berhenti, dibilang bodoh juga tetap nggak ngerasa bodoh. Karena udah nikmat dengan dopaminnya. Makanya kami teman-teman ya, apa teman-teman di dunia kesehatan mental itu paling males kalau disuruh nanganin pasien kecanduan. Kenapa? Lebih baik kita nanganin 10 pasien depresi daripada kecanduan. Kalau kecanduan, apa kalau depresi ya, orang depresi punya masalah mental, susah, susah tidur ya, insomnia, dia datang ke psikolog itu karena pengen sembuh, karena nggak nyaman begadang, karena nggak nyaman depresinya, karena nggak nyaman cemasnya, karena nggak nyaman OCD-nya. Karena nggak nyaman itulah orang cepat sembuhnya biiznillah ya. Mau berusaha. Tapi kalau orang kecanduan, otaknya banjir dopamin, happy dia, fun dia. Gimana mau ngerasa dia bermasalah? Orang bahagia kan? Ya orang bahagia ngapain ke psikolog? Kan gitu. Makanya susah mengobati orang yang kecanduan. Makanya orang tua harus tegas untuk masalah ini. Bikin dia sakau anaknya itu. Tarik tuh gadgetnya. Atau namanya detox. Ya sama. Di BNN juga orang itu kalau masuk BNN ya detox. Ya, dibersihkan racunnya. Dia biar sakau-sakau tuh gitu. Nah, jadi seperti itu ayah bunda menangani kecanduan. Ya, jadi kalau sudah anak overtime Ustaz 3 jam, bahkan sehari itu udah masuk level kecanduan. Nantinya ya, dia susah ngendaliin dan contohnya marah kalau diambil. Jadi nggak produktif. Nah, itu berarti ya udah itu tanda-tanda kecanduan Ustaz. Jadi di antara tanda kuat kecanduan itu dia nggak bisa ngendaliin dirinya terhadap waktu. Nah, itu Ustaz ya, semoga Allah mudahkan. Jadi kalau sudah overtime 5 jam, orang tua harus ambil tindakan tegas. Ya, jangan sampai beberapa anak itu terlambat ya. Ya akhirnya mereka punya gangguan saraf yang harus dirujuk ke rumah sakit jiwa. Ini banyak terjadi pada anak 10 tahun sampai dengan 15 tahun Ustaz. Kasus seperti ini di RSJ. Baik, Kak Yogi. Nah, itu semoga ini jadi pelajaran kita. Para orang tua tegas saja untuk masalah gadget ini. Bukan salah gadgetnya, yang salah kita orang tua. Karena kita yang ngasih gadget. Kita yang nggak tegas. Kita nggak punya regulasi. Jadi bukan anak, bukan gadgetnya. Semoga Kak Yogi dan Ayah Bunda sadar. Bukan nyalah-nyalahin, tapi itu faktanya. Semoga Allah mudahkan. Kita kembalikan kepada Ustadz. Baik, Kak Yogi, jazakallah khairan atas jawabannya, Kak Yogi. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk Umu Alif. Silakan Umu Alif langsung bertanya. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Bismillah.
Semoga Pak Yogi dan para ustadz di sekolah anak di sekolah anak negeri selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Masya Allah gitu ya, ini isinya daging semua. Saya setuju dengan banyaknya dampak negatif pada gadget untuk anak maupun orang dewasa ya Kak Yogi. Eh, Mm-mm. Pertanyaan saya, saya Mm-mm. memiliki anak laki-laki usia 15 tahun saat ini. Alhamdulillah binikmati tatimus solihah. Allah berikan kemudahan bagi kami sebagai orang tua dapat memfasilitasi anak kita dengan gadget ya, dengan zamannya sekarang ini seperti itu. Gadget bukan berarti hanya handphone, tapi melainkan teknologi yang lain, misalnya menggunakan laptop dan sebagainya seperti itu, dengan informasi-informasi yang uh, kami berikan gitu kepada anak kami. Yang ingin saya tanyakan gitu ya Ustadz. Oh ya, sebelumnya kami memberikan gadget kepada anak kami ini secara mandiri ya. Artinya dia menggunakan secara mandiri itu di usia 14 tahun. Artinya tahun lalu kami baru memberikan kepada dia secara utuh gitu ya, baik handphone maupun laptop seperti itu. Itu juga setelah kami berdiskusi dengan Ustadz yang memang kami banyak belajar dari beliau seperti itu, tentang bagaimana dampak dan negatifnya, serta di usia kematangan untuk anak laki-laki itu di usia berapa untuk menggunakan gadget secara mandiri gitu, atau memegang gadget secara mandiri. Alhamdulillah binikmati tatimus solihah, Allah berikan kemudahan bagi kami. Uh, kami mendapatkan jawabannya seperti itu. Akhirnya kami berikan itu atas dasar memang yang pertama satu kebutuhan komunikasi, yang kedua pada saat itu memang banyaknya apa informasi yang harus didapat secara mandiri karena anak ini sudah belajar mandiri seperti itu Ustadz ya. Kak Yogi. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kami sebagai orang tua gitu ya, setelah kami memberikan fasilitas kepada anak-anak kami, lalu dari sekolah diberikan challenge yang seperti tadi Ustadz Robi sudah sampaikan gitu ya. Apakah kami di rumah juga boleh memberikan challenge kepada anak-anak kami misalnya gitu kan? Karena jarak apa namanya sedikitnya paparan buku fisik kepada anak-anak, sehingga muncul ide dari kami orang tua membuat kurikulum gitu ya, tanda kutip kurikulum untuk memberikan challenge kepada anak ini untuk apa sih yang kamu dapat dari gadget hari ini? Misalnya kamu udah baca apa sih hari ini? Bacaannya apa gitu kan ya? Atau kamu udah nonton apa sih? Seperti itu, seperti itu Kak Yogi. Jadi seperti boleh tidak kita memberikan challenge seperti itu? Misal tidak tidak melulu tentang ilmu pengetahuan, tapi ada apa di luar sana yang kamu ketahui dari gadget gitu. Mungkin itu Kak Yogi dari kami. Jazakallah Iya, khair. wa jazakillah khairan. Terima kasih Bunda sudah bertanya. Ya, bagus sekali Bunda ya, tentang eh, wawasan ya, bagaimana tahapan kita memberikan gadget pada anak-anak. Iya, ini yang tadi di layar ini yang tadi kami sebutkan ya. Dari American Pediatric. Ternyata American Pediatric rekomendasinya 2 jam ya. Berarti yang 3 jam itu adalah rekomendasi American Psychiatric kalau nggak salah ya. Jadi ada dua rekomendasinya, dia beda tipis. Ya, yang beda yang ini di 6 sampai 12 tahun ya. Satunya 2 jam, satunya 3 jam ini. Baik. Adapun 12 tahun sama, itu penyesuaian kebutuhan sosial mereka. Kebutuhan profesional juga. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Bunda sudah bertanya ya, tentang apakah boleh memberikan challenge mereka ya, yang nggak melulu tentang apa namanya, knowledge ya, apa misalnya pengetahuan yang sifatnya ilmiah dan sebagainya, tapi ya sifatnya knowledge tentang yang terjadi di lingkungan dan sebagainya. Itu jawabannya ya boleh banget. Anak-anak sekarang justru harus update apa yang terjadi. Bahkan bila perlu boleh loh dia nontonnya Tribun ya, tapi ini channel-channel berita yang terpercaya ya. Apa yang terjadi, kejahatan apa yang sedang ini, boleh boleh ya. Kalau zaman kayak gitu dulu nontonnya Bang Napi ya. Ya, kejahatan terjadi bukan karena niatan dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah ya. Nah itu udah
masalah ya kita nonton apa bukan nonton Banatinya ya. Nonton berita yang berkembang, apa yang lagi hype, bagaimana teknologi di Cina sekarang, bagaimana teknologi di Amerika yang berkembang, apa yang terjadi pada konflik Ukraina Rusia itu boleh banget mereka up to date ya, mancanegara dan sebagainya, yaitu bagian dari diri mereka. Mereka anak-anak generasi sekarang itu kan senang dengan informasi sifatnya. Jadi apapun informasi mereka suka kepo ya dan suka mengetahui. Jadi challenge bagi Ananda nanti misalnya habis maghrib kita diskusi tentang apa yang lagi hype misalnya terjadi di Eropa, yang terjadi di Asia, bagaimana perkembangan sepak bola itu boleh banget, nggak apa-apa ya. Nah Bunda, jadi itu jawabannya. Bagus Ustaz satu hobi ya. Jadi memang ustadz-ustadz juga boleh ngasih challenge ke anak-anak gitu ya tentang apa yang lagi hype, yang baru berkembang, dan bahkan boleh banget nih Ustadz kita men-challenge mereka untuk mencari tahu biografi menteri-menteri. Ini kita kembali ke zaman dulu nih ya, apa namanya ketika kita belajar tentang PPKN ya. Apa kalau orang-orang sebelum kayak gitu dapatnya PPKN soalnya. Kalau sebelum PPKN itu apa nama Bu? Pak? Kayak gitu dapat PPKN awal banget itu istilah PMP, PPKN. Ustaz, PMP, PMP. PMP, Ustaz. Betul ya, kita mengenal tentang apa menteri juga ya gitu ya. Ini boleh banget nih. Ya betul PMP. Terima kasih Ibu ya. Barakallahu fikum. Ya kayak gitu pokoknya dapatnya setelah PMP itu jadi PPKN SD-nya. Nah, jadi boleh banget ya para ayah bunda untuk misalnya sekolah juga ya. Coba kita besok kita mau diskusi tentang menteri luar negeri. Ya. Kita cari Pak Sugiono ya, cari tentang informasi beliau ya. Biodata beliau itu boleh banget men-challenge mereka. Jadi anak sekarang kan minim literasi mempelajari hal-hal yang sifatnya seperti itu ya, biografi dan sebagainya itu kan jarang. Anak-anak zaman dulu suka biografi, belajar biografi. Anak-anak sekarang kurang. Ya karena apa? Pengennya cepat, instan. Belajar biografi itu nggak instan. Nah, itu boleh tuh kita ajarin mereka. Jadi kita diskusi hari itu di sekolah tentang Pak Sugiono. Nggak ada masalah, ini kan pemimpin kita ya. Ya, ya kita harus tahu siapa yang memimpin kita kan gitu. Jadi anak-anak harus tahu. Jadi nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu mempelajari beliau gitu ya. Maksudnya siapa sih beliau, sekolahnya di mana gitu ya. Nah, itu kita diskusi dan kita doakan yuk pemimpin kita semoga jadi pemimpin yang amanah. Kan gitu harusnya. Di sekolah juga boleh seperti itu ngajarin anak-anak. Jadi mereka kenal dengan negaranya, kenal dengan apa pemimpinnya, kenal dengan sistem negaranya, apa yang terjadi di negaranya itu bagus banget. Itu menyadarkan yang namanya self awareness mereka. Jadi ini salah satu metode mengajari self awareness itu mengajari tentang aspek-aspek eksternal anak-anak kita. Jadi dia tahu dia tinggal di Jakarta apa yang lagi berkembang itu ngajari awareness mereka. Itu ngajari empati juga. Itu yang bisa diadakan di sekolah tuh ya challenge. Bukan challenge ya kurikulum itu. Jadi di rumah nanti dikasih tugasnya itu. Kita coba yuk. Jadi nggak harus pelajaran PMP ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jazakumullah khairan. Kita kembalikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Kak Yogi, jazakumullah khairan. Untuk selanjutnya, Kak Yogi, kita beri kesempatan yang kedua untuk Umu Hasan. Mm-mm. Silakan Umu Hasan. Langsung saja Umu Hasan. Toib Ustadz Robi Syukran Jazakallahu khairan atas kesempatannya. Afwan Kak Yogi langsung saja ya singkat waktu. Ini Oke. Ana agak kaget juga dengar Kak Yogi tadi menyuruh kita untuk setiap hari memberikan gadget ya. Mm-mm. Jujur Ana sepertinya belum setuju nih Kak Yogi. Mm-mm. Karena itu sudah pernah kami lakukan dan sepertinya efeknya malah ke Ananda kami itu lebih banyak negatifnya nih Kak Yogi. Mm-mm. Apalagi baru-baru ini kami secara tidak sengaja menemukan Ananda kami mulai bermain sosmed dan eh, melakukan dalam tanda kutip sesuatu yang di luar dugaan gitu ya, seperti eh, dia melakukan message dengan temannya dan mengatakan senang mendengarkan apa namanya musik Spotify gitu ya. Temannya juga itu kan cukup kaget karena kami di rumah tidak memperkenalkan itu. Dan dari situ kami merasa ya sepertinya kami masih di langkah yang tepat nih untuk
Sabtu Ahad aja. Nah, pertanyaannya kira-kira eh, bagaimana reaksi yang tepat ketika kami menemukan hal itu gitu ya, menemukan hal yang ternyata dilakukan kurang baik oleh ananda kami ketika dia bersosmed tuh. Syukron, Ya, Yogi. terima kasih Bunda ya. Semoga Allah mudahkan semua urusannya. Barakallahu fiik ya. Ya, mohon izin Ustaz untuk menjawabnya. Semoga Allah berikan taufik untuk menjawabnya. Iya, em, pilihan untuk memberikan harian atau pekanan itu silakan ayah bunda yang menentukan sesuai kondisi Ananda. Jadi itu sifatnya opsional. Tapi kalau ditanya mana yang lebih optimal, yang lebih optimal untuk dalam rangka pendidikan ya tiap hari. Kalau pendidikan, sehingga gadget itu bukan hanya fungsi entertain tapi fungsi pendidikan. Kalau untuk anak-anak. Nah, itu boleh tiap hari. Nah, tadi ada kendala, Bunda mengatakan, ya kalau tiap hari qadarullah, ya ada momen-momen yang kurang pas, dampaknya kurang bagus, ya kecolongan, chattingan ini malah justru mengembangkan ke yang lain gitu ya. Dan ini jadi di luar kontrol, jadi kayaknya udah deh akhir pekan aja. Ya, monggo, itu ayah bunda yang paling tahu untuk kondisi Ananda ya. Masya Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Lalu gimana kalau kita menemui Ananda melakukan pelanggaran itu? Karena memang di akhir pekan juga nggak ada jaminan dia nggak melanggar itu gitu. Ya pasti ada aja, apalagi di akhir pekan dia udah ngempet, udah nahan banget untuk main itu. Iya. Yang pertama kalau kita ditanya mengenai apa yang harus dilakukan kalau menemui itu, kembali ke kaidah tadi, dalam pendidikan anak untuk gadget aman itu harus menjadi prioritas. Jadi pendidikan gadget aman itu prioritas yang tanggung jawabnya ada pada orang tua, bukan sekolah, bukan yang lainnya. Karena penggunaan gadget aman itu ibarat adalah ngajarin anak gimana bersosial dengan aman. Berani bertanggung jawab, menjaga diri, itu kan sosial ya. Empati sama teman, ya. Menghargai teman gitu ya. Tapi kalau gadget aman gimana? Gadget aman tuh ya tadi mengajari mereka itu dengan batasan waktu. Jadi tiap 1 jam ya udah selesai 1 jam, belajar tanggung jawab, belajar amanah ya. Nggak overtime di situ. Ya kalau dia overtime ya ada punishmentnya. Nah, tadi harus konsisten orang tuanya. Kemudian yang kedua, do and don't-nya apa sih? Ya, oh Spotify yang nggak boleh gitu. Ya kalau ketahuan ya tentu kita adakan diskusi kalau Ananda sudah remaja. Tapi kalau anak-anak itu masih di bawah 12 tahun, langsung aja punishment nggak masalah. Diskusinya nanti habis punishment. Tapi kalau remaja, kita diskusi dulu baru punishmentnya. Nah, jadi silakan kalau mengetahui itu ya anak remaja ini harus kita panggil untuk duduk lalu menjelaskan ya tentang Spotify-nya misalnya ya. Ini soleh atau enggak, baik apa enggak ya. Nah, kita ajak diskusi mana sisi baiknya, mana sisi buruknya. Jadi kita dengerin banyak hearing dulu sih kalau ke remaja ya Bunda ya. Kalau mengetahui atau menjumpai Ananda mungkin chatting kurang baik ya, mendengarkan kurang baik, hal-hal yang buruk ya, atau bahkan contohnya misalnya ada orang tua yang menemukan anaknya nonton video porno sekalipun gitu ya, itu memang akhirnya kita ajak mereka diskusi dengan kepala yang dingin, suasana yang tenang, nyaman, bahkan kita kasih reward ke mereka, misalnya minuman yang enak gitu ya, sambil ngobrol. Itu kan membuat remaja nyaman, tenang, itu kan yang dihasilkan adalah rasa aman dalam diri mereka. Ada yang namanya security. Beda sama remaja, ayo sini duduk, sadar nggak sama kesalahan. Nah, itu kan yang ada dia insecure. Kalau udah insecure, manusia blocking dan dia withdrawal atau denial biasanya gitu, yang ada nggak efektif ya. Jadi emang dibikin nyaman sehingga nanti ada kontrak psikologis antara kita sama si anak. Mungkin awalnya dia bisa manipulatif tapi kalau terus-terusan dia akan ngerasa nggak enak dan akhirnya jadi nggak manipulasi karena rasa nyaman tuh bikin kita punya yang namanya moral anxiety, kecemasan moral. Tapi kalau orang itu mudah melanggar aturan, ya jangan-jangan emang nggak punya kedekatan secara emosional dengan kita, sehingga moral anxiety-nya nggak aktif. Gitu. Jadi kita perlu diskusi ya tentang tontonan itu atau hal yang buruk itu.
Jadi Bunda bisa tanya kalau Spotify bagus nggak, atau kalau porno misalnya anak-anak yang porno nih misalnya ya, contohnya ada anak lain dia ketahuan nonton film porno nih Bunda ya. Nah itu juga sama. Nah ini kok Bunda mendapati ini, kakak nonton ini. Kakak ini ya sudah mulai tertarik dengan lawan jenis ya gitu ya. Kenapa sih Kak gitu? Nonton ini gitu ya. Misalnya tahu dari mana atau gimana sih kok bisa nonton? Rasanya gimana ketika menonton? Ya biarkan dia cerita. Kan kalau nyaman biasanya lebih mudah cerita daripada dia insecure. Nah, banyak dengerin ya ketika banyak mendengarkan dalam teori perkembangan kognitifnya Vygotsky, ya ketika seseorang berinteraksi kemudian saling berkomunikasi, ini akan membuka sistem-sistem apa namanya kognitif yang jauh lebih dalam gitu. Jadi anak-anak bukannya nanti dia justru menutup malah terbuka banyak hal. Makanya kalau kita membuat orang nyaman, kadang dia senang cerita sama kita, jadi panjang banget gitu ceritanya. Jadi silakan Bunda. Jadi kalau sudah panjang, kita sampai sudutkan ke mereka bahwa itu salah, mereka mengakui dengan sadar itu salah, ya sudah. Kita menerima kembali mereka. Dan itu cara mendidik remaja memang begitu. Selalu membuka pintu untuk mereka. Nah, nanti kalau diulangi lagi, ya nggak apa-apa. Kita panggil lagi ya. Kita tunjukkan sikap yang baik. Tapi tetap tegas. Ada punishment-nya di akhir. Punishment-nya apa? Jadi kita nggak perlu marah, nggak perlu bentak-bentak ya kalau ke remaja. Ya kecuali perkara-perkara syariat yang memang jelas-jelas ya kelihatan. Nah, tapi ini karena mereka masih belajar kan gitu ya, maka kita bisa punishment. Ya sudah ya Kak, berarti punishmentnya ya uang jajannya nggak ada. Atau kakak harus stop main HP-nya selama 3 hari ya. Gimana? Ridho ya Kak ya, kan sudah sepakat. Nah itu akan mudah diterima oleh mereka. Dan insya Allah ini bukannya mengembangkan yang namanya ada istilahnya dishonesty ya, behavior, tapi justru mengembangkan honesty behavior. Jadi justru ketika perilaku ini dia tahu salahnya, dia tahu konsekuensinya, dia nerima konsekuensinya, dia akan mengembangkan perasaan bersalah, sadar ya, lalu memunculkan perilaku jujur, bukan manipulatif. Nah, beda sama anak ketangkap basah lalu kita teken ya, nanti yang ada manipulatif. Nah, ini memang perlu waktu sih Bunda, nggak bisa langsung banget nih kita untuk deket sama dia diskusinya, perlu pelan-pelan. Karena membuat orang itu sadar dan mengakui kesalahannya itu butuh proses kelekatan yang lebih. Nah, kelekatannya lebih jauh itu orang tuh lebih terbuka sama kita. Nah, makanya ada istilah yang namanya nanti batasan-batasan interaksi dalam psikologi itu. Jadi semakin dekat interaksinya, semakin orang itu terbuka sama kita. Ini nggak apa-apa, butuh waktu. Intinya ya anak itu kalau dia menggunakan gadget, Bunda, sangat rentan terhadap pengen tahu, pengen coba. Makanya edukasi gadget tadi itu bagus kalau kita bisa evaluasi tiap hari. Nah, makanya jadi kalau remaja, kita kasih waktu 1/2 jam ya kalau bisa kita membersamai sehingga kita bisa edukasi di situ. Nah, ini untuk anak-anak yang lebih kecil ya, kita bisa edukasi harian. Jadi membiasakan itu adalah langkah yang paling ideal sehingga terbentuk belief dan perilakunya tadi. Nah, tapi kalau dia misalnya justru nggak dapat edukasi, ya, atau tadi dia pekanan, itu yang terjadi secara psikologis. Kalau pekanan itu dia biasanya akan menggunakan akhir pekannya itu untuk memuaskan dirinya. Sehingga terkadang di akhir pekan itu Bunda, dia jadi nggak berminat untuk kegiatan akhir pekan. Nggak mau jalan-jalan. Karena apa? Ini hari gadgeting, apa hariku main gadget. Kok malah jalan-jalan? Kok malah liburan? Kok malah ke rumah nenek? Itu akan mengganggu mereka. Sehingga gadgeting time ini justru akan menghambat kegiatan yang lain. Nah, apalagi di mobil main gadget lagi. Aduh, ini nggak bagus banget di mobil main gadget. Yang di mobil tuh ya lihat pemandangan atau ngobrol sama orang tuanya meskipun macet. Nah, jadi memang kalau bisa ya harian itu tapi pengawasan, konsistensi kuncinya kalau harian. Ya kalau pekanan ya siap-siap nanti dia pekanan tuh berapa jam, tapi ingat nanti pekanan dia jadi nggak mau diganggu akhir pekan itu. Apalagi remaja. Jadi maunya fokus. Di rumah nenek apa ya nggak mau karena ya gadgetin time. Kalaupun ke rumah nenek ya harus tetap ada kompensasi gadgetnya. Beda sama yang sehari misalnya cuma 30 menit ya udah ya akhir pekan ya udah kita biasa aja rasanya jalan-jalan kemana lebih mudah. Nah itu diantara sedikit manfaat.
kalau untuk yang harian. Jadi kita sifatnya edukasi kalau harian, sehingga membiasakan perilaku lebih ke sana sih. Waktunya berapa lama, do and don'ts-nya apa aja, yang boleh nggak boleh ya, green flag, red flag ya istilah anak sekarang. Kemudian yang ketiga, tujuannya apa sih gitu untuk gadget itu hari itu. Sehingga hari-hari bisa beda. Hari ini edukasi, hari itu entertain, hari ini entertainnya game misalnya gitu. Itu bisa beda-beda. Sehingga mereka bisa planning sendiri. Wallahu ta'ala alam. Demikian kita kembalikan kepada Ustadz Robi. Silakan Ustadz. Jazakallah khairan atas jawabannya Kak Yogi. Sepertinya ini pertanyaan yang Jazakum. terakhir Kak Yogi. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa berjumpa lagi. Baik Kak Yogi, sebelum ditutup, kami mengucapkan terima kasih buat seluruh orang tua dan juga peserta yang hadir pada malam hari ini. Dan selanjutnya Kak Yogi izin untuk memberikan kesimpulan. Silakan Kak Yogi sebelum ditutup. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih Ustadz. Ya, tentu gadget ini adalah teknologi ramah anak ya. Ya, maksudnya gadget itu harusnya dibuat sebagai teknologi yang ramah anak. Yang tujuannya mempermudah manusia ya, sehingga anak-anak harus punya kemampuan mengoperasikannya. Itu adalah kunci penting dalam teknologi ramah anak. Maka kita sebagai orang tua harus lebih sabar dan memiliki kompetensi untuk tadi mendidik. Kata kuncinya sebenarnya membiasakan. Ya, karena seperti halnya orang belajar memotong kentang, bawang dengan pisau itu bisa karena terbiasa gitu. Jadi pisau ini dianggap bahaya. Anak-anak nggak boleh pegang, tapi kalau diedukasi tiap hari, mereka jadi terbiasa dan berhati-hati. Ya, jadi boleh loh ngajarin anak-anak umur 7 tahun tuh motong bawang, motong ini udah boleh. Tapi tadi dilatih gitu ya. Yang jadi masalahnya kan latihannya. Maka bagi anak-anak sebagai individu yang kemampuan kognitifnya belum sempurna, maka sentuhan atau model pendidikan perilaku itu tepat, pembiasaan perilaku. Sehingga dengan pembiasaan terbentuk habitnya, lalu terbentuk beliefnya, lalu terbentuk, kalau belief kan keyakinan ya, maka ini akan membentuk karakternya. Maka nggak heran ayah bunda anak-anak yang dibiasakan gadget dari kecil, dia sudah tahu tuh kalau dia main gadget ya maksimal 10 menit, kalau sudah habis waktunya, bundanya ngambil gadgetnya dia nggak nangis. Mungkin awal-awal aja nangis. Dan kalau bundanya bilang, itu nggak soleh, nggak boleh itu nak, ya, dia tahu besoknya dia nggak akan ngulangi lagi daripada gadgetnya diambil, mending dia nonton yang diperbolehkan. Dia nggak curi-curi, karena habit. Nanti lama-lama dia paham. Nah, jadi ayah bunda, pembiasaan untuk edukasi gadget amannya. Nanti kita bisa naik level ya, next levelnya adalah gadget profesional. Dan ini kalau sudah remaja, American Pediatric ataupun American Psychiatric ataupun American Psychological sama-sama APA ya, itu menyarankan untuk yang remaja ini sudah mulai dikembangkan gadget profesional sehingga mereka sudah nggak sibuk lagi dengan yang namanya chatting-chattingan nggak jelas ya. Mereka bingung entertainnya overtime ya enggak, tapi mereka sudah oh gini tuh desain. Jadi kalau dikasih gadget ya dia berusaha untuk menggunakan belajar mengembangkan kemampuan desainnya ataupun yang lainnya. Nah, jadi siasat kita untuk mengurangi overtime gadget pada anak selain ketegasan, kita bisa dengan mengajarkan gadget profesional agar lebih produktif. Bahkan boleh loh di umur 12 tahun atau bahkan sebelum itu dibikinkan sosial media, Facebook, ya, Instagram, ya kenapa? Karena para ahli perkembangan mengatakan, ya mereka harus harus belajar, jangan sampai belajar dari temannya. Ini loh IG, ini loh TikTok, ya. TikTok tuh kayak gini, ini channel yang bagus, kamu harus follow ini. Nah, ini jadi masalah. Ya, kayaknya di follow joget-joget, chatboard dan sebagainya gitu ya. Tapi harusnya orang tua mengajari menggunakan internet itu adalah ya termasuk sosial media. Ini loh cara bikin Facebook. Nah, pertama bikin ya apa email dulu itu dipandu orang tua itu sangat berkesan daripada yang bikinin temennya sembunyi-sembunyi. Ya sampai kapanpun akan sembunyi-sembunyi dari ibu bapaknya. Tapi kalau terbuka dari awal, anak terbuka juga sama orang tua. Jadi ngajarin bikin email, ngajarin kemudian bagaimana proteksi emailnya, hati-hati ya. Kemudian bagaimana dia bikin Facebook. Lalu di Facebook tuh ada apa aja, do and don't-nya apa aja. Ini yang harus di-follow, ini yang nggak boleh ya. Nah, ini ada ya ada fasilitas ini aja. Bila perlu sekolah nih ngasih edukasi tentang hari ini Facebook, pekan berikutnya tentang Instagram. Itu bagus banget, Masya Allah.
Karena ya anak juga tuh harus tahu juga bagaimana mengoperasikan sosial media. Nah ini ayah bunda ya berkaitan dengan gadget emang luas sekali. Tapi insya Allah kalau ayah bunda sudah anaknya remaja, tinggal diajarkan tentang produktivitas, maka fungsi dari sosial media jadi lebih bagus. Dia bikin apa, dia rangkum kajian apa, oh di-share-nya di sosial medianya. Jadi tahu sosial media itu untuk berbagi hal-hal yang baik, karena itu fungsinya. Nggak ada ceritanya sosial media berbagi hal-hal yang buruk kan gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ke depannya Indonesia itu kan sekarang kritikan buat netizen Indonesia itu karena nggak teredukasi dan banyak konten-konten buruk itu viral. Mudah-mudahan mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan generasi kita ini ya nanti merubah itu. Jadi yang di-share, yang dibagikan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yang viral pun hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Karena lebih teredukasi generasinya. Demikian ayah bunda. Semoga kita bisa memotong rantai eh, apa namanya generasi yang ini ya netizen yang buruk Indonesia ini dengan mengedukasi anak-anak kita untuk menjadi netizen yang baik di masa yang akan datang. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih ayah bunda yang sudah menyimak dari awal sampai akhir dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Sekolah Tahfidz Anak Negeri dan Ustadz Robi beserta jajaran yang sudah menyelenggarakan kegiatan di malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Kita kembalikan kepada Ustadz Robi. Silakan Ustadz. Baik, jazakumullah khairan Kak Yogi. Sepertinya sudah ditutup semua sama Kak Yogi tadi. Mudah-mudahan kita banyak mendapat manfaat. Dan yang paling penting adalah kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik Bapak Ibu dan Kak Yogi, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin meninggalkan Zoom Ustadz. Monggo Baik, Ustadz. Bapak Ibu, silakan.